Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Rahmalia dalam pelajaran matematika di kelas 11. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin sudah kita bahas, materi pertama. Coba Ibu mau tanya dulu, materi apa? Ya, betul, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat, ya. Nah, bagi siswa yang belum mengumpulkan tugasnya, Ibu tunggu, dan yang sudah mengumpulkan tugasnya, Ibu ucapkan terima kasih. Nah, jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya ya. Sebelum materi berikutnya, kalian harus sudah menyelesaikan dulu materi yang kemarin, tugas-tugas latihannya, ya. Tuh, latihan persamaan dan fungsi kuadrat itu ada 5 latihan. Ya, Ibu tunggu yang belum. Mengawali pelajaran pada hari ini, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian semangat, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Nah, materi yang kedua, lanjutan dari KD 3.19, yaitu fungsi komposisi dan inverse. Silakan buka LKS-nya. Ya, dilihat tuh di LKS-nya ada judul fungsi komposisi dan inverse. Nah, kita lihat sebelum bahas fungsi komposisi, kita harus tahu dulu apa itu fungsi. Ya, oke. Fungsi atau pemetaan ini sudah pernah dipelajari di SMP. Apa itu? Yaitu relasi atau hubungan yang memasangkan setiap anggota A tepat satu anggota B. Jadi harus memasangkan satu-satu. Nah, kita lihat diagram pen berikut. Oke, perhatikan diagram pen ya. Ini pada gambar pertama, A ada disebut domain, B-nya kodomain. Nah, di sini ya, A memasangkan kepada B angka 1, B ketiga, C keempat, D kedua. Semuanya menghubungkan tepat satu-satu. A ke 1 semuanya 1. Nah, ini yang disebut dengan fungsi atau disebut dengan pemetaan. Lanjut, perhatikan diagram pen berikutnya. Nah, di sini gambar kedua, A1, A kedua, B ketiga. Nah, ini berarti menyalahi dari definisi fungsi. Ini A mempunyai hubungan lebih dari 1, ya, yaitu kedua juga. Kita sebut aja ini selingkuh. Nah, ini kalau ada selingkuh kayak gini, itu no fungsi. Jadi tidak masuk ke dalam fungsi. Itu syaratnya harus satu-satu. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Nah, diagram pen berikutnya, A ke 2, C ke 1. Nah, ini ada yang jomblo, ya, tidak punya pasangan. Ini juga bukan masuk ke dalam fungsi. Jadi ini no fungsi. Jadi yang bisa disebut fungsi yang ini. Untuk gambar 2 dan 3, 2 disebut selingkuh, kita sebut aja ya selingkuh ya, karena punya pasangannya lebih dari 1. Sedangkannya ini malah jomblo, dia nggak punya pasangan, maka disebut dengan relasi atau no fungsi. Paham? Oke. Lanjut. Nah, perhatikan. Di sini Ibu ingin mengetahui tentang bahwa fungsi dan relasi di samping bisa dinyatakan dalam bentuk diagram pen, juga bisa dinyatakan dalam himpunan berpasangan. Nah, ini lihat, coba perhatikan nomor 1. Coba perhatikan oleh kalian, termasuk relasi atau fungsi? Betul ya, ada yang jawaban relasi, no fungsi. Ini bukan fungsi. Nah, kenapa? Karena ini ada yang selingkuh. A-nya selingkuh, dia punya pasangan A dengan 1, A dengan 3. Ada lagi yang selingkuh, ada ini B, B-nya ada 2 kali disebutkan. Berarti ini bukan
fungsi. Jadi masuknya ke relasi. Kalau relasi itu boleh lebih dari satu. Yang kedua, masuk relasi atau fungsi? Ya, betul. Tadi ada yang menjawab ya. Malu-malu tuh menjawabnya. Ya, betul. A kedua, B kedua, C kedua. Walaupun duanya 3 kali nggak masalah. Yang penting yang pertama yang kamu soroti, atau kalau di dalam diagram pen di domainnya ya, daerah asalnya. Lanjut nomor 3. Nomor 3 termasuk relasi atau fungsi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Betul, ini namanya no fungsi atau disebut relasi. Apa alasannya? Ini yang tadi ibu bilang jomblo. Jomblo bukan, selingkuh ya, B dengan E. Terus A, yang nomor 4, A ini termasuk fungsi karena semuanya pasangannya satu-satu gitu. Kemudian yang nomor 5 juga sama ya, tidak ada yang selingkuh, semuanya sudah setia. A ke 1, B ke 1, C ke 2. Yang disorotinya ini A, walaupun ini 1-2 kali ya. Itu hanya untuk mengingatkan kalian tentang bedanya relasi dan fungsi. Kita masuk pada pembahasan materi fungsi komposisi. Apa itu fungsi komposisi? Kalian kalau baca di LKS ada di situ. Nah, ibu singkat, apa fungsi komposisi? Gabungan dari beberapa fungsi hingga menghasilkan fungsi baru. Itu ya. Nah, kita ambil contoh di sini. Diagram pen ya. Fungsi F ya. Fungsi F ya, X digabung dengan fungsi G. Nah, fungsi G maka akan menghasilkan fungsi H. Gabungan antara fungsi G ke fungsi F maka menghasilkan G bundaran F. Ini dibacanya bundaran. Nah, ini perhatikan ya. Operasi komposisi dilambangkan dengan di lingkaran. Ada yang baca dot, kemudian ada yang baca bundaran atau dengan komposisi. Seperti ini. Jadi gabungan antara fungsi yang pertama dengan kedua atau fungsi F dan G maka akan menghasilkan fungsi F bundaran G atau komposisi fungsi F dengan G ya, digabung. Ini GOF G dot F atau G bundaran F ya. Jadi menghasilkan fungsi komposisi. Nah, baik, kita masuk kepada contoh yang akan kita bahas pada fungsi komposisi, yaitu yang pertama menentukan rumus dari fungsi-fungsi, gabungan fungsi-fungsi ya. Kita lihat menentukan rumus dari fungsi komposisi. Ibu ambil contoh di sini. Oke, diketahui fungsi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4. Kemudian fungsi G-nya X tambah 2, fungsi H-nya 3X. Ya, pertanyaannya, buatlah rumusan dari komposisi F dengan G. Nah, kemudian ini berarti hanya ada 2 fungsi. Kemudian B, gabungan antara fungsi G dengan fungsi F. Nah, untuk yang nomor C itu ada 3 fungsi H, fungsi G, fungsi F. Yang D juga sama, fungsi F gabung dengan fungsi G, gabung dengan H, menghasilkan fungsi rumusan baru. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. JWB, jawaban. Oke, jawaban yang nomor A ya, pada poin A, gabungan antara fungsi F dengan G. Berarti nanti fungsi F akan disubstitusi oleh fungsi G. Nah, fungsi F akan disubstitusi, substitusi apa? Akan diganti, fungsi F akan diganti oleh fungsi G. Nah, kita lihat F-nya mana? F-nya itu ini. Nah, X kuadrat tambah 2X dikurang 4. Maka X yang ada di sini, yang ada di fungsi F, itu akan diganti oleh fungsi G. Fungsi G-nya X tambah 2. Maka di sini
Karena di sini X pangkat 2, ini X pangkat 2, ininya G, nanti berarti akan diganti X-nya oleh fungsi G. X pangkat 2, X-nya ganti X tambah 2. X tambah 2 itu dari fungsi G. Kemudian 2X, X-nya ganti dengan G. 2 dalam kurung X tambah 2 dikurang 4. Karena di sini tidak ada X, jadi tidak ada perubahan, tidak ada penambahan. Ya, dikurang 4. Baru kita buka hasilnya. X tambah 2 pangkat 2 jadi X pangkat 2. Ini X pangkat 2. Kemudian 4X dari mana? 2 kali X kali 2 hasilnya 4X. Kemudian ditambah 4 dari 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, kurung pertama sudah kita selesaikan. Kemudian kita kalikan kurung kedua dengan angka yang ada di depannya. 2 kali X, 2X, kemudian 2 kali 2 berapa? Betul, 4. Terus dikurang 4. Nah, sekarang kita lihat, disederhanakan. Mana yang bisa disederhanakan? Oke, betul. 4X dengan 2X. Jawabannya 6X. Mana lagi? Dengan 4 tambah 4 kurang 4. Jadi ini fungsi komposisi gabungan antara fungsi F dengan G menghasilkan X pangkat 2 tambah 6X tambah 4. Oke, kita lanjut pada jawaban yang kedua B. Yang ditanyakan adalah gabungan fungsi G dengan F. Ya, G dengan F. Berarti di sini fungsi G akan diganti oleh fungsi F. Fungsi G akan diganti oleh fungsi F. Jadi nanti G-nya apa nih? Kita lihat nih G. X tambah 2. X-nya akan diganti oleh fungsi F. Kebalik ya yang tadi ya. Nah, X tambah 2. Maka X-nya di sini diganti oleh fungsi F. Fungsi X-nya ini. Karena X-nya hanya 1, jadi ini aja X pangkat 2 tambah 2X dikurang 4 tambah 2. Ada yang bisa disederhanakan? Iya, betul, itu ada yang jawab. Jadi ini yang disederhanakan min 4 tambah 2. Maka hasil komposisi atau hasil gabungan fungsi G bundaran F atau gabungan antara fungsi G dengan F menghasilkan X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 2. Nah, perhatikan hasilnya ya. Ternyata fungsi gabungan F dengan G tidak sama dengan fungsi gabungan G dengan F. Ini hasilnya kan beda ya. Sekarang kita lanjutkan ke jawaban C. Jawaban C ini Ibu tulis kembali. Oke. Nah, untuk yang C ini ada 3 gabungan antara fungsi H, fungsi G, fungsi F. Berarti kalian harus tahu dulu ya, H digabung dengan fungsi GOF. GOF ini sudah dijawab tadi pada jawaban B ya. Nanti dilihat lagi. X pangkat 2 tambah 2X dikurang 2 ini sudah terjawab di poin B. Maka nanti fungsi H akan diganti atau disubstitusi oleh fungsi GOF ya, GOF G dot F gitu. Nah, H-nya apa? Ini H-nya 3 kali X. X-nya ganti dengan fungsi GOF. Nah, 3 kali nih GOF-nya. Maka gabungan fungsi H, G, dan F atau komposisi H, G, dan F menghasilkan 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 6. Ya, lanjut. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Sekarang yang D nih, yang terakhir, untuk menentukan rumus dari fungsi komposisi. Nah, yang D ini juga sama, yaitu menentukan rumus fungsi F. Ini ada 3 fungsi, fungsi F, fungsi G, fungsi H. Yang tadi juga sama C. Berarti fungsi F
nanti akan disubstitusi oleh fungsi goh. Nah, kita lihat gohnya mana. Nah, tadi kan belum ada nih, di A dengan B nggak ada. Kita cari dulu. Nah, goh. Nih, berarti goh ya, fungsi G akan disubstitusi oleh H. G-nya mana? G-nya ini, X tambah 2. X tambah 2 akan diganti X-nya dengan angka 3 ini. Ya, fungsi X ditambah 2. X-nya di sini adalah G ya. G itu adalah X tambah 2. Nah, nanti X-nya akan diganti oleh yang ada di H, yaitu 3X. 3X ini H-nya diganti oleh 3X ditambah 2. Nah, ini fungsi gohnya. Ya, fungsi gabungan antara fungsi G dengan H menghasilkan 3X tambah 2. Lanjut kita ke awal soalnya tadi. Nah, ini gohnya sudah ketemu 3X tambah 2. Maka fungsi F-nya dilihat di sini. X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 4. Maka kalian ganti X-nya dengan goh tadi, 3X. Nah, ini kan X pangkat 2 diganti 3X tambah 2 pangkat 2 ditambah 2 kali X. X-nya ganti dengan goh, 3X tambah 2 dikurang 4. Kita selesaikan dulu dalam kurung. 3X pangkat 2 berarti 3X kali 3X 9X pangkat 2. Kemudian 2 kali 3 6X dikali 2 12X. 2 pangkat 2 4. Kita buka kurung kedua. 2 kali 3X berapa? 6X. 2 kali 2 4 dikurang 4. Nah, lihat mana yang bisa disederhanakan? Oke, 12X dengan 6X, tandanya di depan ditambah, jadi 18X. Kemudian mana lagi? Oke, konstantanya ya, 4 tambah 4 dikurang 8 hasilnya 4. Nah, itu adalah contoh dari menentukan rumus komposisi, fungsi komposisi atau fungsi baru. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai fungsi komposisi. Oke, yang ini diketahui fungsi ini Ibu ambil dari yang fungsi F-nya yang sudah tadi kita jelaskan pada contoh ke-1, fungsi G-nya juga, dan fungsi H-nya juga ya, 3X. Pertanyaannya, tentukan nilai dari fungsi gabungan dari H, G, dan F atau fungsi Hooge. Nah, berarti kalian harus tahu dulu ya nilai dari Hooge itu berapa. Nah, JWB. Nah, tadi kan Hooge sudah dijawab sebelumnya. Apa itu ya rumusannya dari Hooge itu apa? Ditemukan 3X pangkat 2 ditambah 6X dikurang 6. Kalau misalnya belum ditemukan ya cari dulu rumusan Hooge-nya apa, baru diganti angkanya dengan X-nya dengan angka 2. 2 pangkat 2 tambah 6 dikali 2 dikurang 6. Nah, awas nih dalam mengoperasikan ya, jangan sampai salah. Maaf, ini bukan negatif ya, 3 itu. Jadi jangan 3 kali 2 pangkat 2, salah. Selesaikan dulu nilai pangkat 2 pangkat 2 4 kali 3 12. 6 kali 2 12 dikurang 6. Jadi hasilnya 18. Nah, untuk yang B nih, ini juga sudah dijawab. Berapa nilai dari Hooge? Gabungan antara fungsi F, G, dan H, di mana X-nya diganti dengan angka 1. Nah, kalian sudah lihat dijawab pada pembahasan sebelumnya ya, yang sudah contoh 1 itu. Sudah ditemukan nilai rumusannya 9X pangkat 2 dari Hooge itu tambah 18X tambah 4. Jadi kita tinggal ganti X-nya dengan angka 1. 1 pangkat 2, 1 kali 9, kemudian 18 tambah dikali 1, 18 tambah 4 hasilnya 31. Nah, yang Ibu jelaskan ini namanya cabi. Apa cabi? Cara biasa. Ada cara dahsyatnya. Nih, cara cepatnya ya. Ini bisa diselesaikan apabila kamu ulangan pilihan ganda, nggak usah pakai begini.
ya, kecuali kalau diuraikan harus diuraikan seperti ini. Kalau pilihan ganda kan nggak dimunculkan caranya. Nah gini, ini X-nya diganti 2 masuk ke F. Nah F masuk, fungsi F kan ini. Nah, kita ganti 2 pangkat 2 4 tambah 2 kali 2 4 tambah 4 8 dikurang 4 4, taruh di sini 4. Langsung lanjut ke G. Nah G nya mana? X tambah 2, X nya ganti dengan 4 tambah 2 6. Lanjut lagi ke fungsi H. Jadi 3 kali 6, X nya diganti dengan 6 18. Sama kan? Oke deh, jadi sama. Bisa kamu pilih mau cara mana yang menurut kamu paling mudah. Nah ini juga bisa. Nah cadas, cara dahsyat. Nah cara dahsyat kan. Nah ini juga sama, 1 X nya diganti masuk ke H. Nah diganti X nya pada fungsi H, 3 kali 1 hasilnya 3. Kemudian masuk lagi ke G. Nah G nya adalah X tambah 2, berarti 3 ditambah 2 hasilnya 5. Baru masuk ke fungsi F. Nah ganti 5 pangkat 2 25, 2 kali 5 10, 25 tambah 10 berapa? Ayo 35, dia kurang 4 hasilnya 31. Sama kan? Oke deh, jadi ini sama 31, Cabi dengan cadas ya. Nah itu saja yang ibu dapat sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Silahkan kalian kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan langsung ke ibu, tapi mohon maaf kalau misalnya ibu agak lama membalas kalian karena memang ibu tidak standby terus dalam HP ya. Nah kalau misalnya ada yang bisa didiskusikan dulu dengan teman kalian ya. Tapi bukan berarti ibu menyuruh kalian untuk nyontek ya. Yang penting kalian tanyakan pada temannya ya. Mudah-mudahan ibu yakin kamu bisa, yang penting ada usaha. Nah untuk memahami materi ini ya, silahkan kalian kerjakan latihannya. Lihat LKS halaman 13. Awas ya yang latihan, yang tulisan latihan. Di sini halaman 13 yang tulisan latihan nomor 1 dan nomor 3 ya. Kita tutup saja dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.